Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 75. Kita bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Xiu berdiri sambil berkata kepada Meng Yao yang berada di sampingnya. Xiu mempelajari formasi selama 10 hari terakhir, dan Meng Yao tinggal di sisinya selama ini. Apakah kamu tahu tentang formasi? Tanya Meng Yao tampak terkejut. Sejauh yang Meng Yao tahu, sejak Xiu memasuki Balai Seni Bela Diri pada usia 10 tahun, dia tidak pernah mempelajari formasi. Xiu baru saja mempelajari formasi setengah bulan yang lalu, tetapi telah mencapai penyihir formasi tingkat kelima. Sungguh sulit bagi Meng Yao untuk mempercayainya. Xiu tidak mengatakan bahwa dia telah mencapai penyihir formasi tingkat kelima. Lagi pula, hal semacam ini sangat tidak terduga. Jika bukan karena memperoleh inspirasi dari diagram hukum asal-usul cakram dunia hidup dan mati, Xiu tidak akan dapat mencapai level ini dalam waktu sesingkat itu. Xiu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena itu dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun tentang itu. Hal ini berhubungan dengan rahasia terbesarnya. Dia tahu betul bahwa dirinya tidak bisa memberitahu orang lain, bahkan orang terdekatnya. Aku menemukan peta rute formasi di lembah hantu di dalam gua. Xiu membuat alasan dengan santai dan berkata, ikuti aku. Jangan membuat kesalahan. Melihat Meng Yao mengangguk, Xiu mulai berjalan. Terkadang dia bergerak maju, terkadang bergerak mundur, dan terkadang dia akan menginjak di tempat atau berputar. Tidak lama kemudian, pemandangan di lembah tiba-tiba berubah. Pemandangan yang semula tampak subur tiba-tiba berubah menjadi tanah tandus yang sepi, dan pintu keluar lembah akhirnya muncul. Setelah melihat pemandangan ini, barulah Meng Yao menyadari bahwa apa yang terjadi di lembah sebelumnya hanyalah ilusi yang disebabkan oleh formasi. Tanah tandus yang sepi adalah lembah hantu yang sesungguhnya. Jiwa spiritual Jingyan telah dihancurkan, dan batu energi Yin telah diambil oleh Xiu. Tidak ada bahaya di lembah hantu kecuali formasi perangkap level ke-6 ini yang memiliki satu jalan masuk. Sejak lembah hantu di Pegunungan Guntur ditemukan, banyak ahli seni bela diri yang mati di sini. Siapapun tanpa kemampuan penyihir formasi level kelima akan terjebak begitu memasuki lembah. Meskipun ada penyihir formasi level kelima di Kabupaten Naga Awan dan Kabupaten Laut Gemuruh, dan mereka tidak akan terjebak di dalamnya, sangat sulit bagi mereka untuk menahan serangan energi Yin di sini. Orang-orang yang telah masuk ke dalam lembah hantu sebelumnya mungkin telah ditelan oleh Jingyan untuk memulihkan jiwa spiritualnya yang hancur. Setelah terperangkap di lembah hantu selama lebih dari 10 hari, Xiu berpikir bahwa keduanya mungkin telah berhasil menghindari pengejaran keluarga Yan dari Kota Bintang. Meski demikian, Xiu tidak berani membawa Meng Yao ke Kota Bintang. Dia tidak memiliki pil pengubah bentuk untuk mengubah penampilan mereka. Jika dikenali, mereka akan berada dalam masalah besar. Satu-satunya cara adalah melewati Kota Bintang dan pergi ke kota-kota lain di Kabupaten Laut Gemuruh untuk menemukan gerbang guntur. Kejadian di lembah hantu dan peringatan dari roh samsara membuat Xiu mengerti bahwa kekuatannya masih sangat lemah. Jika menghadapi bahaya yang lebih besar, kemungkinan dia bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Dengan begitu, tidak mungkin baginya untuk membawa Meng Yao bersamanya sepanjang waktu. Jika Jingyan tidak ingin mengambil tubuhnya melainkan tubuh Meng Yao akan berubah menjadi orang lain. Oleh karena itu, prioritas utama Xiu adalah mengantar Meng Yao ke gerbang guntur terlebih dahulu. Sebelum keduanya keluar dari Pegunungan Guntur, Xiu merasakan indera spiritual yang kuat menerpa dirinya dan Meng Yao. Kemudian, seorang pria parubaya berbaju ungu muncul di hadapan keduanya. Dalam persepsi Xiu, aura pria parubaya berbaju ungu sangat kuat, setidaknya pria itu merupakan ahli bela diri di tingkatan ilahi. Pria parubaya berbaju ungu hanya melirik Xiu dengan acuh tak acuh, kemudian matanya tertuju kepada Meng Yao. Meskipun keduanya mengenakan topi dan kerudung bambu, pria itu memiliki indera spiritual, sehingga penyamaran mereka tidak berguna. Apakah kamu gadis yang memiliki token gerbang guntur? Tanya pria parubaya berbaju ungu. Xiu kaget ketika mendengar ucapannya. Mungkinkah pria parubaya berbaju ungu juga kemari untuk merebut token gerbang guntur? Ya, Tuan, jawab Meng Yao jujur. Pria parubaya berbaju ungu mengangguk, lalu menatap Xiu. Kamu bukanlah seorang pengecut, kamu hanya berada di level ke-6 tingkatan lautan energi, tetapi kamu berani membunuh orang-orang dari keluarga Yan. Keberanianmu layak dipuji. Melihat kewaspadaan di wajah Xiu dan Meng Yao, pria parubaya berbaju ungu berkata dengan acuh tak acuh, kalian tidak perlu khawatir aku merebut token gerbang guntur. Aku adalah Yue Pengceng, pelindung gerbang guntur.
Aku pernah mendengar bahwa orang yang memiliki token gerbang guntur ada di sini. Sebelum Peng Cheng dapat menyelesaikan kata-katanya, Meng Yao berseru, "Anda Tuan Yue?" Meng Yao melepas kerudungnya dan berkata, "Tuan Yue, saya Meng Yao." Meng Yao, awalnya, Peng Cheng merasa bingung. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu. Sosoknya melintas dan muncul di depan Meng Yao, lalu berkata, "Apakah kamu Meng Yao, Putri Fei Chen? Kudengar sesuatu terjadi di gerbang kebebasan. Bagaimana kondisi Fei Chen sekarang?" Ayahku Dari percakapan antara Meng Yao dan Peng Cheng, Xiu akhirnya tahu bahwa ketika Fei Chen masih muda, dia pernah berlatih bersama dengan Peng Cheng dan memiliki hubungan dekatnya. Adapun token gerbang guntur adalah token yang sangat penting dari gerbang guntur. Siapapun yang memegangnya dapat mengajukan permintaan kepada gerbang guntur. Umumnya, selama permintaan itu tidak terlalu berlebihan, gerbang guntur akan memenuhinya. Peng Cheng tampaknya memiliki status khusus di gerbang guntur. Saat itu, dialah yang memberi Fei Chen token gerbang guntur. Keluarga Yan dan keluarga Duan di Kota Bintang benar-benar mencari mati. Beraninya mereka berpikir untuk merebut token gerbang guntur milik keponakanku? Sungguh lantang. Setelah mendengar penjelasan dari Meng Yao, Peng Cheng menyebarkan aura membunuh yang ganas. Baginya, dua keluarga besar di Kota Bintang itu tidak layak disebut sama sekali. Meskipun Xiu tidak dapat melihat basis kultivasi Peng Cheng, berdasarkan napas kehidupan Peng Cheng, Xiu menduga bahwa Peng Cheng adalah guru bela diri tertinggi yang setingkat dengan Fei Chen. Fei Chen telah meninggal, kamu harus berlatih keras di gerbang guntur bersamaku di masa depan dan berusaha untuk membalaskan dendam ayahmu suatu hari nanti, ucap Peng Cheng. Terima kasih, Tuan Yue. Saya akan bekerja keras untuk berlatih dan membalas dendam ayah saya, ujar Meng Yao bersemangat. Xiu belum pernah mendengar Meng Yao mengungkit tentang balas dendam sebelumnya. Ternyata, dia telah menyembunyikan kebencian ini di dalam hatinya selama ini. Orang yang bisa melukai Fei Chen pasti berada di tingkatan raja. Tuan Yue, ini Xiu. Dia sangat berbakat sehingga mampu membunuh Grandmaster bela diri bawaan. Jika bukan karena dirinya, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Meng Yao memperkenalkan Xiu kepada Peng Cheng dan memberitahu Peng Cheng bahwa Xiu telah membunuh Jin Kuan dan iblis Gunung Pinus. Oh tidak, Xiu berpikir dalam hati. Sebagai seorang kultivator seni bela diri level ke-6 tingkatan lautan energi, dia mampu membunuh Grandmaster bela diri bawaan. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Xiu pasti telah memperoleh benda pusaka yang luar biasa. Terlebih lagi, Peng Cheng adalah guru bela diri tertinggi. Berdasarkan kemampuannya, dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Seperti dugaan Xiu, setelah mendengar ucapan Meng Yao, Peng Cheng menoleh untuk menatap Xiu dengan mata berbinar. Peng Cheng tersenyum dan berkata, "Dengan bakat seperti itu, kamu bisa pergi ke gerbang guntur bersamaku. Selama kamu berlatih keras, kamu pasti bisa menjadi murid elit." Meng Yao tidak berpengalaman. Namun, dari nada bicara dan tatapan mata Peng Cheng, Xiu melihat sesuatu yang tidak biasa. Xiu segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya terbiasa bersikap rendah hati dan tidak menyukai aturan sekte." "Mohon maaf." Ucapan Xiu terdengar sangat halus, menunjukkan bahwa dia tidak ingin pergi ke gerbang guntur dengan Peng Cheng. Jika Peng Cheng masih bersikeras untuk membawa Xiu pergi, itu berarti dia memiliki rencana jahat. Xiu terlihat cerdas dengan berkata demikian, tetapi pada kenyataannya, dia masih terlalu naif. Semakin dia tidak ingin bergabung dengan gerbang guntur, semakin Peng Cheng berpikir bahwa Xiu memiliki rahasia. Alasan kenapa Xiu tidak ingin bergabung dengan sekte adalah karena tidak ingin mengungkap rahasianya. "Haha, jika kamu tidak ingin bergabung dengan gerbang guntur, aku tidak akan memaksamu. Kamu telah melindungi keponakanku sampai ke Kabupaten Laut Gemuruh. Aku harus berterima kasih banyak kepadamu, karena itu aku akan memberikan barang kecil itu untukmu." Sambil berkata, Peng Cheng mengeluarkan sebuah token giok. Ini adalah token giok dengan formasi tingkat keempat. Setelah diaktifkan, token ini dapat melakukan serangan yang setara dengan serangan seorang kultivator di tingkatan ilahi. Token giok seperti itu sangat berharga, dan setiap kultivator seni bela diri di alam laut energi akan menyukainya. Dengan ragu-ragu, Xiu berpura-pura bersemangat dan mengambilnya. Peng Cheng mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, "Sekarang, kembalilah ke kota bersamaku. Selama ada aku, keluarga Yan dan keluarga Duan tidak berani menyakitimu." Selama perjalanan kembali, Peng Cheng sering bertanya kepada Meng Yao tentang Xiu. Peng Cheng adalah sahabat ayahnya, sehingga Meng Yao tidak menunjukkan kewaspadaan apapun dan memberitahu Peng Cheng semua yang dia ketahui. Dalam waktu kurang dari setahun, Xiu telah mencapai level ke-6 tingkatan lautan energi dari level kedua pemurnian tubuh. Selain itu, kekuatannya setara dengan guru besar bela diri di level ke-4 tingkatan bawaan. Benarkah itu? Xiu merasa cemas di dalam hatinya dan menyesal karena telah lupa memberitahu Meng Yao untuk tidak memberitahu siapapun tentang dirinya. "Meng Yao, sudahkah kamu mendapatkan kembali meridian apimu?" Peng Cheng dan Fei Chen adalah teman dekat, jadi dia tahu apa yang terjadi kepada meridian api Meng Yao sebelumnya. "Ya," berkat Xiu, "dia menyembuhkan meridian api saya,
jawab Meng Yao sambil tersenyum. Dia tidak tahu bahwa semakin banyak yang dikatakannya, Xiu akan semakin berada dalam bahaya. Alasan Meng Yao menceritakan kisah Xiu kepada Peng Cheng adalah karena dia berharap gerbang guntur dapat menjaga Xiu. Namun, sepertinya Xiu tidak ingin bergabung dengan gerbang guntur. Hal ini membuatnya merasa sedih. Meng Yao tahu betul bahwa akan sulit bagi seorang kultivator seni bela diri untuk mencapai sesuatu tanpa dukungan sekte. Jika dia ingin membalas dendam ayahnya di masa depan, dia hanya bisa memilih untuk bergabung dengan gerbang guntur. Dia juga tahu bahwa berpisah dari Xiu kali ini kemungkinan besar akan menjadi perpisahan terakhirnya. Meng Yao tidak memiliki pilihan lain. Terakhir kali, dia memilih untuk meninggalkan Xiu dan menikahi Jin Kuan demi ayahnya. Jika tidak ada halangan, pernikahannya pasti telah dilakukan. Kali ini, dia harus memilih untuk berpisah dari Xiu lagi untuk bergabung dengan gerbang guntur. Setengah hari kemudian, mereka bertiga tiba di kota Bintang. Sebelum memasuki kota, keluarga Yan dan keluarga Duan sudah mendapat kabar tersebut. Hanya saja, mereka memilih untuk tidak muncul. Jelas bahwa mereka semua mengetahui identitas dan latar belakang Peng Cheng. Orang yang kamu bunuh adalah Yan Oyu, putra tunggal pemimpin keluarga Yan. Tapi, selama kamu menjadi murid gerbang guntur, keluarga Yan tidak akan berani menyakitimu, ucap Peng Cheng sambil tersenyum. Xiu mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak ingin bergabung dengan gerbang guntur, jadi dia pura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud Peng Cheng. Xiu, lebih baik kamu pergi ke gerbang guntur bersamaku. Sulit bagimu untuk berkultivasi di luar sendirian tanpa dukungan dari sekte, bujuk Meng Yao. Tidak, aku akan melatih diriku sendiri, jelas Xiu sambil tersenyum. Xiu tahu betul bahwa alasan Peng Cheng tidak bertindak sekarang adalah karena Meng Yao ada di sini. Tentu saja, Peng Cheng tidak tahu rahasia apa yang dimiliki Xiu. Jika dia tahu bahwa Xiu memiliki pusaka berharga seperti manik hidup dan mati, dia pasti akan melakukan tindakan meski Meng Yao masih berada di sini. Jika Xiu mengikuti mereka ke gerbang guntur, dia akan berada dalam bahaya. Xiu harus memberitahu mereka semua rahasianya dan menyerahkan semua pusakanya. Tidak hanya itu, Xiu bahkan tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Di dunia ini, ada orang baik dan orang jahat. Misalnya, pemimpin Balai Seni Bela Diri Gingyun, Tetua Zhuang, dan Xiang Dou adalah orang baik. Namun, firasat Xiu memberitahunya bahwa Peng Cheng bukanlah orang yang baik. Mungkin Peng Cheng memperlakukan Meng Yao dengan baik karena Fei Chen adalah teman dekatnya. Akan tetapi, Xiu adalah orang luar.